Ini saudara, akhirnya kita sampai ke sebuah tempat pondok pesantren yang dimana tidak kebanyakan pesantren memiliki monumen santri yang semewah ini, sebesar ini. Ini dari jauh ini belum ke sana. Ini kalau kita dekatin masih ke sana lagi, masih jauh. Ya kurang lebih 100 meter kurang. 100 meter kurangnya banyak. Ya, ini adalah monumen santri yang memuat fatwa jihadnya Yai Hasyim Asy'ari. Yang memuat fatwa jihadnya Romo Yai Hasyim Asy'ari, pemirsa. Ya, ini untuk semangat perjuangan melahirkan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Iya. Ini luas berapa, Pak? Ya, oleh monumen ini ya segini ya, kurang lebih berapa ya? Ada 200 meter. 200 meter. Fatwa jihad ini seluruh umat Islam bergerak untuk mempertahankan NKRI sehingga lahirlah perang 10 November yang pimpin Bung Tomo, yang akhirnya Pak Yai kemarin bahwa di sana Jenderal Malebi dibantai oleh arek-arek Surabaya. Karena dengan fatwa jihad ini. Fatwa jihad ini. Ya, kita bacakan, Pak Nur. Iya, monggo panjenengan. Ya, kameramen, ini Anda bisa lihat tulisan di sini ada fatwa jihad. Yang pertama adalah kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus wajib dipertahankan. Kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah yang sah harus dijaga dan ditolong. Yang ketiga, saudara, musuh Republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan sekutu Inggris pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia. Keempat, umat Islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali. Ngono kaya ono sing ngomong, sebentar ya, keempat dulu. Ngono kaya ono sing ngomong niki ora NU iki lho, ora NU-an piye maksudnya iki lho, nek NU ngene. Dan di fatwa jihad ini ada yang keempat ini, saudara ya. Saya lanjut ya. Kelima, kewajiban ini merupakan perang suci, jihad, dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km. Sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu dalam bentuk material terhadap mereka yang berjuang. Ini musyawarah ulama 22 Oktober pada tahun 1945 dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang. Deklarasi Hari Santri oleh Presiden RI tanggal 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta. Oh, ini juga digelorkan waktu itu sama Pak Jokowi ya? Iya. Nggih. Iya. Pak Nur. Tuh pemirsa. Jadi ada fatwa jihad di pondok ini. Di pondoknya Mbah Yaitar. Oke, Pak Nur. Nah. Kalau itu adalah monumen Hari Santrinya. Hari Santrinya ya. Ini monumen, waduh, megah sekali nih. Saudara nih bisa lihat megah nih, kalau nggak lihat kameramen bisa mundur. Lihat, megah banget tuh. Ya. Nah, akhirnya kita sampai di sini. Kita sampai di tentang ini. Tulisan yang sangat besar yang dijadikan sebuah monumen. Ini ada di pondoknya Mbah Yaitar yang ada di Jombang. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Tuh, jadi benar apa yang dikatakan Pak Nur tadi ya, Pak? Jadi ini tentang diantara isi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45. Alinea kalau nggak salah ketiga. Ya, atas pendidikan ya. Kenapa demikian? Ini juga hasil jerih payah pemikiran para leluhur kita, para ulama dulu, para pejuang kita yang tergabung di dalam BPUPKI, sehingga lahirlah maklumat 1 Juni lahirnya istilah Pancasila, 22 Juni dengan lahirnya Piagam Jakarta. Ini kan isi dari piagam semua itu dari piagam tersebut. Oke. Kemudian itu proklamasi kemerdekaan. Bener kayak ini. Ya, kita ke sini dulu. Ya, saya kasih tahu ini. Ya. Nih. Pesantren yang bagus tuh yang kayak begini, yang kayak Al Zaitun. Ini ada garudanya. Inilah pondok Al Zaitun, bagus kan? Nih, lihat nih ya, bagus nih Al Zaitun.
Sorry, ini pondok apa? Lupa. Sidikiyah. Oh, Sidikiyah. Masya Allah, lupa. Losari, Pelosok Jombang, Losari, Jawa Jombang. Timur, Indonesia. Ya Allah, Gusti. Soalnya lagi rame Al Zaitun, Pak Nur. Saya jadi ingetnya Al Zaitun terus yang lagi di demo hari ini. Ini saudara, ini pondok Al Zaitun, Ini Sidikiyah. pondok Sidikiyah, lupa saya. Ini adalah pondok Sidikiyah. Ternyata Garudanya itu ada di sini, ada monumennya khusus. Tuh, ada Bhinneka Tunggal Ika tuh, lihat tuh. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Dulu ini dibangun tahun berapa ini, Pak Nur? Ya, sekitar tahun 90-an. Sekitar tahun 90-an, Masya Allah ya. Nih, Kemudian di sana ya. proklamasi kemerdekaan. Itu Indonesia Raya, Indonesia Raya. W.R. Supratman. Ya. Ini teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, akhirnya kita sampai ke teks proklamasi. Saya bacakan ini ya. Ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai memindahkan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu di Jakarta tempatnya, tanggal 17 bulan 8 1945. Atas nama bangsa Indonesia, bukan Republik Indonesia. Karena saat itu Republik itu belum ada. Ini atas nama bangsa Indonesia, jadi harus bisa membedakan antara bangsa dengan Republik, saudara. Nah, harusnya kalau kita memiliki pesantren, kalau Anda memiliki pesantren yang saat ini di Indonesia, yang kebanyakan ini sudah banyak yang ngawur. Kalau ulama-ulama sepuh yang dulu, ulama-ulama Indonesia, ulama yang untuk bangsa ini pasti akan membuat sebuah maklumat-maklumat atau emblem-emblem yang kata-kata kebangsaan seperti ini sebagai perwujudan menghormati, menghargai para pejuang-pejuang pendahulu. Contohnya, dulu ketika ulama-ulama kita, Pak Nur, Siap. yang Pak Nur cerita dulu zaman Belanda. Iya. Zaman Belanda itu kiai-kiai kita, ulama kita diburu sama orang-orang Belanda. Makanya Mau dibunuh. Kalau kelihatan itu adalah seorang kiai, itu adalah keturunan dari Wali Songo, dibunuh sama Belanda. makanya nyamar semua. Salah satu zuriat orang sepuh yang usianya hampir 1 abad adalah Mbak Yaitar yang ada di Jombang ini. Beliau sangat getol sekali, beliau sangat bersemangat sekali untuk menjalankan dari fatwa-fatwa yang dilakukan, yang dicetuskan oleh Romo Yai Hasyim Asy'ari. Tentu itu juga ada para pendukung, yaitu umat muslim yang ada di sekitar. Awalnya seperti itu sampai sekarang mendunia. Bukan hanya Indonesia, mendunia ya Pak Nur. Iya, siap. Sekarang ini sudah di semua negara jamaahnya ada. Dan dedikasi yang paling utama di sini adalah Indonesia Raya, mencintai Indonesia Raya. Itu penjawatan daripada istilah hubul waton minal iman tersebut. Dan harus ditanamkan sejak anak usia dini. Umur berapa? Jadi ini mulai anak PAUD, anak TK, anak ARA, anak SD, tingkat sudah diajarkan. Harus sudah mengenal untuk mencintai Indonesia. Baik secara sebagai tanah air Indonesia, negara Indonesia, bangsa Indonesia. Kita harus menanamkan jati diri bangsa Indonesia yang sebenar-benar dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Nih, sinkron kan? Nggak boleh mabuk agama. Pesantren di sini nggak mabuk agama, mengajarkan agama juga mengajarkan tentang bangsa tentang Indonesia. Karena rahmat terbesar kita adalah punya negara, kita merdeka sebagai bangsa Indonesia, kita bisa menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan kita. Dan kita juga ya tanpa punya negara kita mesti diuber-uber lagi sama penjajah. Artinya bangsa ini itu karena rahmat semua. Rahmat, karena berkah rahmatnya bersyukur. Allah. Kita harus bersyukur. Jadi begitu saudara. Jadi biar tahu yang saat ini sedang ramai isu di luaran sana tentang masalah zuriat Wali Songo yang tersambung sampai kepada Rasulullah. Ceritanya sekilas seperti itu di zaman Belanda yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini tanah yang di sini adalah hasil jerih payah Kiai Ahmad Juanda. Kiai Ahmad Juanda, mbahnya Yai Mukhtar. Itu mbahnya Yai Mukhtar. Iya. Jadi ini Mbah Batalas karena dikejar-kejar Belanda, beliau lari ke sini, Mbah Alas di sini mendirikan Mbah Batalas sehingga menjadi
yang keterkaitan ada Pangeran Diponegoro juga. Iya, karena ini pasukan-pasukan Diponegoro. Pasukan-pasukan Diponegoro di sini, pemirsa ya. Ini bisa dipertanggungjawabkan dari sejarah, riwayat maupun silsilah ya Pak. Siap. Gitu. Mungkin itu Pak bisa Siap, ditambahkan ya. sedikit cukup atau? Jadi begitulah yang bisa kami sampaikan Ya. tentang informasi, dan kami undang siapa saja yang ingin rawuh ke pesantren Sidikiyah ini untuk hadir. Kami terbuka untuk semua umat, Ya. Hindu, Kristen, Konghucu atau apa saja, monggo hadir di sini, bahwa kami juga satu kesatuan dalam dinaungi oleh persaudaraan cinta tanah air Indonesia. Terima kasih Iya, Pak, Pak. atas waktunya. Terima kasih, mohon maaf. Siap, terima kasih. Pemirsa, satu poin. Kalau Anda memiliki pesantren, kalau ada saudara yang memiliki pesantren, ada kiai atau ulama yang memiliki pesantren, harusnya seperti ini. Perlu dipertanyakan, kalau ada pesantren yang mengaku mendidik secara agama tetapi tidak menghormati kultur, ada pendahulu pendiri bangsa kita, itu perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan sanad dan nasabnya. Ki duwe nasab iki. Ayo tes DNA wani ora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar NKRI, siap berjihad demi harga diri. Tuhan melintang, jasad terbentang, tetap Indonesia. Pena.